Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang videonya tolong diaktifkan semua biar terlihat siapa saja yang masuk ya. Kali ini karena sudah siang ya, nanti Bapak tidak terlalu banyak menjelaskan karena kalian sudah pada dasarnya ini kelas 9 materinya tidak jauh beda dengan yang kelas 8. Cuman bahan utamanya saja yang berbeda ya. Bapak absen dulu. Perwakilan dari kelas 9A ada? Kelas 9A? Halo? Ada Pak. Kelas 9B? Ada Pak. Ada. 9C? 9C? Tidak ada ya? Ada Pak. Ada. 9D? Ada Pak. Ada Pak. 9E? Ada Pak. Ada Pak. Ada Pak. 9F? Ada Pak. 9F ada. 9G? Ada Pak, ada. H? Ada Pak. Ada Pak, ada. I? Ada. Jelas pada J? jalan. Ada Pak. J? 9J? Iya. 9K? Ada. Ada. Oke, berarti ada perwakilannya ya. Untuk perlu diketahui, Zoom ini hanya muat untuk 100 peserta saja. Jadi nanti kalau ada teman yang kok saya nggak bisa masuk, kemungkinan sudah penuh ininya Zoom-nya. Nanti Bapak share untuk materinya dan tugasnya lewat WA atau di Google Classroom. Tapi nanti Bapak akan lebih cepatnya lewat WA saja ya. Nanti kalau ada teman yang tanya, nanti di-share kembali oleh Pak. Gitu. Oke, sekarang silakan Pak Wan materinya. Ya. Materi kita kelas 9 adalah mengolah bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Beda di kelas 8, waktu kalian kan olahannya dari umbi-umbian, serealia, dan kacang-kacang. Nah, sekarang kita olahannya adalah dari hasil peternakan dan perikanan menjadi sebuah makanan. Ya, kompetensinya adalah yang kali ini, karena kemarin kita sudah, kalian sudah nyari resep, berarti kalian sudah membaca tentang apa itu hasil perikanan dan peternakan. Ya, nanti kalau sekarang konsepnya adalah tentang prinsip perancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan hasil peternakan. Ya. Tujuannya adalah, ya, nanti siswa bisa menjelaskan teknik pengemasan dan penyajian dari hasil peternakan dan perikanan. Kemudian membuat perancangan kebutuhan alat serta bahan tentang teknik pengolahan dan nanti penyajiannya seperti apa. Kemudian nanti yang jelas adalah kalian terakhir adalah mengolah makanan itu sampai disajikan dan dikemas. Ya. Sekarang apa itu makanan jadi? Nanti kalian bisa bedakan apa itu makanan jadi dengan makanan setengah jadi. Ya. Kali ini kita akan bahas adalah makanan jadi. Ya. Makanan jadi itu makanan yang siap santap, siap makan. Cirinya apa? Prosesnya adalah satu kali proses pematangan. Ya. Kalian bisa baca di buku cetak proses pematangan olahan bisa mengukus, steam, ya, bakar, oven gitu kan, ataupun panggang. Ya, bedanya dengan makanan yang setengah jadi itu bukan berarti makanan yang setengah matang, tapi makanan yang sudah mengalami proses pemasakan sempurna, kemudian dibekukan atau diawetkan, kemudian diolah lagi dengan cara pemasakan yang kedua. Ya, jadi jangan dibedakan ya, jangan sampai keliru antara makanan jadi dengan makanan setengah jadi. Ya. Lanjut Pak Wan. Ini contoh-contohnya tadi sate ayam, kemudian ini abon daging, ya. Kemudian yang sebelah itu ada lemper, ya. Intinya semuanya dalam proses, satu kali proses, kemudian langsung bisa siap dimakan. Lanjut Pak Wan. Ya. Ini juga telur asin. Ya. Nah, telur asin bisa dibagi dua. Yang satu adalah kalau sudah seperti ini namanya olahan jadi, karena udah langsung direbus. Tapi kalau misalkan belum direbus itu hanya proses pengawetannya saja. Ya. Lanjut Pak Wan. Nah, ini contoh olahan pangan dari perikanan, yaitu biasanya ciri khasnya di Jawa Timur, yaitu sambal goreng petis. Ya. Petis itu sendiri dibuat dari udang bisa, ikan bisa, telur udangnya sendiri juga bisa. Kita di Cirebon juga sangat terkenal nih dengan petis udangnya, ya kan? Itu juga termasuk olahan pangan hasil perikanan, ya. Itu biasanya dipakai buat bumbu. Ya, buat bumbu, buat menambah penyedap rasa dan seterusnya. Ya, lanjut kawan. Nah, sekarang kita lanjut ke apa itu penyajian?
Kalau bahasa kerennya, kalau kalian sering lihat di TV, itu namanya plating. Cara penyajian, cara menyajikan, cara menyusun makanan. Ya. Apa saja yang diperhatikan, lihat di situ contoh makanannya. Ya. Satu, dari warna. Ya. Harus lebih menarik. Ya. Kedua, komposisinya, besar kecilnya. Ya. Apakah ikannya terlalu besar, apakah karbonnya terlalu banyak, ya, atau vegetnya terlalu sedikit. Nah, itu kan udah lengkap. Proteinnya ada, karbonnya ada, kentang, kemudian sayurannya juga lengkap. Ya, ini sih contoh makanan yang tidak biasa disajikan atau tiap hari kita makan gitu kan. Seperti itu. Nah, fungsinya buat apa gitu kan? Fungsinya buat apa? Ya, yaitu memberikan keindahan pada menu makanan yang disajikan. Terus yang kedua yang paling utama adalah menambah selera makan. Jadi makanan kita akan lebih banyak. Yang berikutnya adalah tentu saja kita menyajikannya kan menghormati yang tamu atau yang kita sajikan. Nggak asal langsung, nih makan. Nah, tidak. Jadi ada tata caranya. Disebut dengan ilmunya adalah table manner. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian pengemasan. Pengemasan yaitu merupakan sistem terkoordinasi untuk mempersiapkan barang biar didistribusikannya atau dijual, disimpan, dan dipakainya lebih aman. Pengemasan berfungsi untuk menempatkan hasil pengolahan menjadi bentuk yang mudah untuk disimpan, diangkut, dan didistribusikan. Contohnya apa pengemasan? Ya. Kalian kalau misalkan beli minuman, sekarang sudah ada banyak bentuk cup. Ya. Sudah langsung banyak bentuk mesin cupnya. Kemudian ada banyak juga yang membuat kayak juice box yang take away seperti itu. Bisa bawa pulang, yang rapi, dan seterusnya. Ya. Lanjut, kawan. Tujuannya apa? Nah, ini dia nih. Membuat usia penyimpanan bahan pangan menjadi lebih lama. Tidak mudah basi, tidak mudah rusak. Ya kan? Kemudian buat apa? Untuk mencegah rusaknya nutrisi bahan pangan. Nah, ini biasanya kalau kalian terkontaminasi dengan debu, dengan udara yang di luar, itu biasanya akan mencepat bakteri itu muncul dan menyebabkan menjadi nutrisi pangannya rusak dan baunya pun biasanya tidak sedap. Kemudian yang ketiga adalah memudahkan untuk dibawa, ya. Nggak repot, nggak keder, gitu kan. Kemudian menambah estetika dan nilai jual, ya, seperti itu. Lanjut, kawan. Ya. Syarat-syarat pengemasan, ya. Memiliki sirkulasi udara yang sesuai dengan jenis bahan pangan yang akan dikemas. Kalau itu bahan pangannya berupa minuman atau yang berkuah, berarti harus yang kedap udara, tidak ada bocor sedikit pun, biar tidak menyebabkan tumpah dan sebagainya. Tapi kalau misalkan makanannya itu panas atau apa, harus perhatikan. Apakah harus ada udara sedikitnya sirkulasinya, biar tidak lembab. Kenapa? Kalau misalkan kalian menyimpan makanan, ya, ditutup rapat, tapi makanan dalam keadaan panas, itu akan menyebabkan mudah basi. Kenapa mudah basi? Karena ada uap air yang ada di dalam, kemudian netes ke dalam makanan dan akan menjadi cepatnya busuk makanan tersebut. Kemudian bahannya itu sendiri tidak beracun, seperti styrofoam itu tuh jangan dihindari, ya, secara langsung. Menggunakan plastik buat makanan, seperti itu, ya. Pokoknya sudah ada kategorinya, mana yang nggak boleh buat untuk makanan, mana yang jangan untuk buat makanan. Yang berikutnya tentu saja kedap air, ya. Hampir semua makanan itu pasti ada airnya, walaupun sedikit atau banyak. Walaupun makanan kering pun dia pasti ada kelembaban di sana. Kemudian yang berikutnya adalah tahan panas. Ya. Kenapa harus tahan panas? Kalau tidak tahan panas, itu biasanya nanti zat ataupun bahan kemasan di makanan akan terkontaminasi oleh bahan dari pengemas itu sendiri. Ya, jadi nanti akan residu atau racun-racunnya akan tercampur ke makanan dan tidak sengaja akan kita makan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah mudah dikerjakan secara maksimal. Jadi dikemasnya secara simpel, cepat dibawa, beres. Kemudian harga juga relatif lebih murah. Lanjut, kawan. Nih, hal-hal yang dicantumkan pada label kemasan. Ya, nanti kita bahasnya setelah Bapak menerangkannya semua, ya. Yang pertama, nama makanan atau merek dagang. Yang berikutnya, komposisi dari resep itu sendiri secara umum. Kemudian
neto atau berat produknya, kemudian tentu saja nama perusahaan atau produknya, kemudian ini untuk nomor pendaftaran, apakah sudah terdaftar pada BPOM atau tidak. Kemudian harus yang paling jelas nih, kode produksi tanggal kadaluarsa. Jangan sampai kita tidak mencatatnya itu di situ. Ya, lanjut kawan. Ya, nanti Bapak terangkan dulu. Tadi semua yang tadi itu konsepnya Bapak kemas secara singkat. Ya, yang perlu kalian ketahui adalah ketika ingin membuat sebuah dari awal masak, ya, sampai dengan tadi pengemasan, kalian kalau yang masih ingat itu dari kelas 7 mungkin atau kelas 8, Bapak selalu bikin konsep seperti ini. P, G, ya, B, U. Apa itu konsepnya? Yang pertama adalah pikir dulu. Pikir itu terdiri dari apa saja? Ide, gagasan, perencanaan, mau buat apa? Tentukan dulu nih, kita mau buat apa? Mau masak apa hari ini? Ya kan? Mau bikin olahan seperti apa? Ya, seperti itu. Kemudian mau buat produknya dengan nama apa? Kayak tadi kan dijelaskan, nama produknya ditulis. Misalkan abon sapi gurih lezat sekali. Boleh, ya kan? Atau apa? Namanya bebas, harus dipikirkan dari awal. Konsepnya seperti apa, ya. Jadi harus dipikir dulu. Setelah dipikir, ini kebiasaan buruknya. Kalian tidak melakukan ini. G itu adalah gambar. Atau kalian tulis idenya dalam sebuah perencanaan. Apa dibutuhkan, apa saja perencanaannya, apa saja produknya, kemudian bahan-bahannya, cara pembuatannya, dan seterusnya. Ya. Ketika kalian sudah menulis, ya, mencatat apa yang akan direncanakan, ya kan? Nah, kalian harus dicek lagi sesuai tidak dengan yang tadi dipikir, apakah ada perubahan atau tidak, apakah ada perubahan nama atau tidak, sesuai tidak dengan sumber daya yang ada dari bahannya, dari peralatan yang ada dan seterusnya. Kemudian kalau sudah terkonsep, idenya sudah ada, catatan yang apa mau dilakukannya sudah ada, kalian beralih ke B. B itu apa? Buat. Harus dibuat, dicoba. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan gambar atau perencanaan. Sesuai dengan ide yang tadi. Ketika sudah dibuat, nah, proses yang paling susah adalah ini. Setelah dibuat, kalian harus uji. Apa yang diuji? Tentu saja, rasanya seperti apa, komposisinya, apakah terlalu banyak bumbunya, atau terlalu banyak produknya, atau bagaimana. Kalian pikirkan itu. Setelah diuji, kalian balik lagi, dipikir lagi tadi, apa yang kurang, kemudian kita mau lanjutkan apa tidak, apa merubah ide, ataupun dan sebagainya. Ya. Setelah dipikir lagi, kalian harus tetap melanjutkan ini, ya, lingkaran ini. Pikir, gambar, buat, uji. Kemudian setelah diuji, dipikir lagi. Apakah kita tetap dengan proses yang tadi, apa ada perubahan? Ya. Kalau lebih bagus, saran Bapak pasti harus ada perubahan. Bahkan harus ditingkatkan. Terutama dalam nanti tadi, nama produk, jenis kemasannya, apakah menggunakan kaleng, menggunakan plastik, dan seterusnya. Bentuknya, kemudian logo kalian perusahaannya, dan seterusnya. Ya. Untuk saat ini, Bapak mau tanya dulu. Kemarin yang sudah mengirim resep, coba kawan yang anak-anak dulu. Ya, Bapak mau tanya salah satu anak dulu. Coba Kausar Abimanyu. Kausar Abimanyu, kemarin ngirim resepnya apa? Halo, Kausar? Saya belum ngirim, Pak. Oh, belum ngirim. Siapa yang sudah ngirim? Coba di say hello dulu. Yang sudah ngirim kemarin? Yang hadir di sini? Bunga Suci sudah mengirim kemarin resepnya? Atau belum? Halo, Bunga Suci?
ketika kalian sudah mengirimkan resep yang kemarin, ya, itu kalian harus nanti dicoba dulu. Nanti sebelum prakteknya, nanti prakteknya Bapak minta kirim videonya ya. Nah, selain resepnya tadi, kalian kirim videonya. Nggak usah kirim makanannya ya. Mungkin dalam masa pandemi ini kita harus tetap jaga jarak. Ya. Nah, untuk saat ini Bapak sudah selesai menyampaikan materi. Ada yang mau ditanyakan? Nanti untuk soal atau tugas hari ini dan absen hari ini, Bapak kirimkan di di grup WhatsApp ya. Tapi nanti untuk materinya tadi kalian sempat catat tidak? Ya. Kalau nggak sempat catat, nanti Bapak kirimkan filenya juga ya. Ada yang mau tanyakan sebelumnya? Sebelum Bapak akhiri? Kawan? Ada yang mau tanyakan? Oke. Kalau nggak ada, nanti kalian siapkan yang tadi catatannya, kemudian kerjakan di Google Form ya. Nanti Bapak kirim linknya lewat grup WhatsApp ya. Untuk teman-teman yang belum masuk atau tidak bisa masuk ke ke meeting hari ini, kalian beritahukan saja. Nanti ada siaran ulangnya, mungkin diupload, tapi nanti agak lama ya menyusul gitu saja. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.